pemirsa, sejumlah informasi terkini dari Kota Sukabumi telah kami rangkum untuk Anda. Mulai dari prioritas infrastruktur jalan, penertiban parkir liar di pusat kota, hingga kembalinya Pasar Marema setelah lama vakum. Selengkapnya dalam rangkaian berita berikut. Pada keterbatasan anggaran daerah, 4 ruas jalan vital yang menjadi fokus utama adalah Jalan Ciawul, Pasir Merbabu, Cicadas, dan Subang Jaya akan menjadi prioritas utama dalam pengerjaan fisik. Berikut saya sudah bersama Pak Barli selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas DPUTR Kota Sukabumi. Mungkin bisa dijelaskan kondisi umum infrastruktur jalan di Kota Sukabumi saat ini? Terkait kondisi jalan di Kota Sukabumi sekarang, alhamdulillah untuk pemantapan jalan kita ada di kisaran 86% ya, 86%. Tapi memang karena curah hujan sekarang itu sering hujan di daerah Kota Sukabumi, maka yang terjadi adalah banyak jalan-jalan kita yang rusak. Bukan berarti jalan-jalan yang lain tidak penting atau tidak prioritas, karena tadi ya keterbatasan dana, keterbatasan anggaran, maka kita perlu mencari jalan-jalan yang memang menurut hemat kami dan kemanfaatan jalan tersebut benar-benar sangat digunakan oleh banyak masyarakat gitu ya. Di sejumlah titik, kerusakan berupa lubang dan aspal yang mengelupas memaksa pengendara mengurangi kecepatan. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Mau secepatnya dibetulin, Karena sudah mengganggu. Karena kasihan orang yang lewat, apa gimana gitu. Karena ini kan jalan alternatif ya, seharusnya cepat dibetulin gitu. Tingkat kerusakan yang cukup parah serta volume kendaraan yang tinggi menjadi pertimbangan utama dalam penentuan skala prioritas. 4 jalan tersebut dipilih berdasarkan hasil pendataan dan evaluasi DPUTR di lapangan. Ya harapannya secepatnya dibetulin, dirapihin, rata, jadi pengguna jalan nyaman. Ya, jadi untuk daerah sini berkembang, suaranya bisnisnya lancar. Dengan dimulainya perbaikan pada 4 titik prioritas ini, warga berharap mobilitas ekonomi kembali lancar tanpa dihantui risiko kecelakaan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, saya melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk menjaga ketertiban lalu lintas di kawasan pusat kota, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi melakukan penertiban parkir liar di sejumlah titik keramaian. Pusat keramaian Kota Sukabumi kini tengah menjadi sorotan. Guna mengembalikan fungsi jalan dan trotoar, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi gencar melakukan penertiban parkir liar. Langkah tegas ini diambil menyusul seringnya terjadi kemacetan akibat parkir sembarangan di bahu jalan. Penertiban ini dilaksanakan di kawasan strategis seperti Lapang Merdeka dan alun-alun. Jadi untuk penertiban, artinya bukan penertiban, hanya menghimbau dari salah parkir menjadi ke tempat parkir. Karena kan kalau tidak dihimbau atau ditindakan itu pasti menimbulkan kemacetan. Tahu sama tahulah yang namanya aparat gitu kan. Ya mungkin itu juga sih. Ya paling cuma kasih itu aja, himbauan aja, terus sampai memberi masukan aja gitu, supaya tidak parkir lagi di tempatnya karena sudah ada terpasang rambu lalu lintasnya, itu rambu larangannya. Ya sangat terbantu karena kalau dulu semeraut ya mau lewat itu susah, kalau sekarang mah alhamdulillah lancar. Kalau tempat parkir masih kurang kayaknya ya di daerah situ, harusnya diadakan lagi tempat parkir yang lebih banyak biar nggak parkir sembarangan. Meski sempat diwarnai sedikit gesekan verbal dengan beberapa pengendara, petugas tetap konsisten memberikan sanksi dan tindakan. Penertiban ini diharapkan mampu menciptakan wajah kota yang tertib dan aman bagi publik. Dengan penataan yang lebih disiplin, diharapkan kenyamanan warga dalam beraktivitas di ruang publik semakin terjaga. Dari Kota Sukabumi, Jawa Barat, saya Ada Nurhaini melaporkan. Menjelang bulan Ramadan, suasana di pusat kota Sukabumi mulai dipadati oleh persiapan Pasar Marema yang kembali digelar setelah lama tidak diselenggarakan.
Saya melaporkan langsung dari Jalan Harun Kabir di mana persiapan pembukaan Pasar Marema yang terus dikebut. Meskipun kembalinya pasar ini diterima dengan baik oleh para pelaku UMKM, namun justru menjadi tantangan bagi para pengguna jalan. Kepadatan lalu lintas menjadi isu utama yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah guna memastikan kenyamanan berbelanja tanpa melumpuhkan mobilitas publik di sekitar area ini. Dengan kembalinya pasar ke pusat kota, apakah menurut kakak ini mempermudah akses belanja atau justru membuat enggan melintasi area ini karena macet? Sebenarnya ada plus minusnya sih. Yang pertama yaitu mempermudah dalam belanja. Semuanya ada di sini kan ya, tapi minusnya gitu jalan jadi macet, panas. Apa alasan fundamental yang melatar belakangi keputusan pemerintah untuk mengizinkan kembali Pasar Marema di Jalan Harun Kabir setelah 10 tahun vakum? Ini ada permohonan dari rekan-rekan atau kelompok masyarakat yang bernaung di satu kepanitiaan meminta kepada pemerintah daerah untuk diizinkan menyelenggarakan Pasar Marema yang memang sudah satu dekade ini hampir 10 tahun vakum tidak dilaksanakan. Apa target capaian ekonomi atau pendapatan daerah yang diharapkan dari beroperasinya kembali Pasar Marema ini? Ya, tentunya akan mendatangkan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah untuk kota Sukabumi. Dari biaya sewa, biaya retribusi yang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pasar Marema. Kalau masalah pendapatan mungkin agak menurun ya, karena sekarang kebanyakan kan anak-anak juga banyak, ibu-ibu kebanyakan di online. Jadi berpengaruh besar, kalau dari omset juga mungkin ya turun lah. Pasar Marema diprediksi akan menjadi pusat keramaian ekonomi musiman terbesar di Sukabumi hingga hari kemenangan tiba. Geliat ekonomi yang sempat mati suri selama 10 tahun membawa harapan bagi kesejahteraan pedagang dan kemeriahan Idul Fitri bagi seluruh warga kota Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, saya Ade Nurhaini melaporkan. Pemirsa, berbicara tentang kota Sukabumi tidak lepas dari kekayaan kuliner khasnya. Salah satunya adalah mochi kasuari Bakat Jaya yang telah menjadi oleh-oleh favorit bagi para pengunjung sejak lama. Di sebuah dapur sederhana di kota Sukabumi, proses pembuatan mochi masih berlangsung setiap hari. Aroma selai stroberi tercium dari olahan isian yang tengah dipersiapkan. Halo Sobat Kuliner Sukabumi, jika Anda berkunjung ke tempat ini, sekilas dapur pembuatan mochi terlihat sederhana. Namun di tempat inilah, mochi khas Sukabumi dibuat setiap hari dengan cara yang masih dipertahankan hingga saat ini. Prosesnya pun dilakukan secara bertahap, mulai dari menyiapkan isian hingga membuat adonan menjadi bulatan mochi. Salah satu bagian penting dalam pembuatan mochi adalah isian. Disinilah selai diolah dan dipersiapkan sebelum digunakan sebagai isian mochi. Setelah adonan mochi siap, adonan tersebut kemudian disiapkan untuk dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Adonan kemudian dipotong dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Setiap bulatan mochi akan diisi dengan selai manis yang menjadi ciri khas kudapan ini. Proses pengisian dilakukan secara manual dengan memasukkan selai ke dalam adonan mochi. Tahap inilah yang menjadi bagian penting dalam pembuatan mochi sebelum akhirnya siap disajikan. Mochi khas Sukabumi ini telah dibuat dan dipertahankan selama bertahun-tahun. Bagi para pembuatnya, menjaga usaha kuliner tradisional seperti mochi bukanlah hal yang mudah. Namun, mereka terus berupaya mempertahankan usaha ini agar mochi tetap dikenal sebagai salah satu kuliner khas kota Sukabumi. Mula-mulanya mochi kasuari Bakat Jaya kan adanya di Kasuari ya. Kan dulu baru ada satu mochi lampion di Kasuari itu. Biar lebih ramai lagi gitu ya pengunjung ke kota Sukabumi untuk mencari mochi ya di Kasuari. Kan dulu baru ada satu,
karena banyak yang tidak keladangin lah istilahnya ya, kalau istilah Sunda itu. Jadi saya ada inisiatif untuk bikin juga gitu, biar orang-orang yang berkunjung ke Kasuari itu tidak kecewa gitu. Kalau dari pandemi sekarang sampai sekarang ini baru terasanya sampai sekarang sih ya, dari pandemi itu mungkin ekonominya lagi nggak stabil, bagaimana ya, lagi turun juga ini sekarang itu. Kendalanya kalau bahan-bahan naik itu kan otomatis harusnya itu ikut naik juga ya, tapi kan kalau pelanggan nggak mau tahu gitu ya, untuk kendala kenaikan itu mesti bisa mempertahankan harga aja gitu. Hingga saat ini, usaha pembuatan mochi masih terus dipertahankan oleh para pembuatnya. Hal inilah yang membuat mochi tetap menjadi salah satu kuliner khas yang identik dengan kota Sukabumi. Meski terlihat sederhana, mochi menjadi salah satu kuliner khas yang tak terpisahkan dari kota Sukabumi. Rasanya yang manis dan teksturnya yang kenyal membuat kudapan ini masih banyak dicari sebagai oleh-oleh. Dari dapur sederhana inilah, mochi khas Sukabumi terus dihasilkan setiap hari. Dengan proses pembuatan yang masih dipertahankan, setiap bulatan mochi menjadi bagian dari kuliner khas kota Sukabumi. Setelah selesai dibuat, mochi-mochi ini kemudian dikemas dan siap untuk dinikmati oleh para pembeli. Hingga saat ini, mochi masih banyak dicari sebagai oleh-oleh, baik oleh warga maupun pengunjung yang datang ke kota Sukabumi. Kudapan kenyal dengan isian kacang yang manis membuat mochi ini terlihat sederhana. Namun, di baliknya terdapat proses pembuatan yang masih dipertahankan hingga saat ini. Mochi pun menjadi salah satu kuliner khas yang identik dengan kota Sukabumi. Dari kota Sukabumi, saya Ada Nurhaini melaporkan. Sampai jumpa di wisata kuliner selanjutnya. Demikian rangkaian berita dari kota Sukabumi yang telah kami rangkum untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.